Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kak sekalian, kali ini materi manajemen resiko untuk Pramuka Penggalang. Kakak, sebelum kita bersama-sama membahas tentang manajemen resiko, yuk kita dengarkan lagu berikut. Pramuka tak kenal rintangan, meski jalan penuh halangan, kan hilang di dalam hati yang riang. Pramuka tak kenal rintangan. Pramuka tak kenal rintangan, meski jalan penuh halangan, kan hilang di dalam hati yang riang. Pramuka tak kenal rintangan. Pramuka tak kenal rintangan, meski jalan penuh halangan, kan hilang di dalam hati yang riang. Pramuka tak kenal rintangan. Kak sekalian, dalam suatu kegiatan apapun di dunia penggalang, maka perlu dilakukan manajemen resiko. Kalau kita perhatikan kegiatan penggalang sesuai dengan jasrohnya, filosofi dari upacara itu kan terbuka. Itu dikandung maksud bahwa ada kegiatan penggalang yang keluar tidak di lokasi saja. Jadi kegiatan keluar ini filosofi dari bentuk upacara itu. Ini dikandung maksud bahwasanya kegiatan pramuka penggalang juga ada kegiatan-kegiatan yang berada di luar lapangan. Artinya back to nature, menggunakan alam. Nah, kegiatan-kegiatan pramuka penggalang yang kegiatannya berupa kegiatan memakai alam ini selain berkemah, lalu melakukan penjelajahan hiking, lalu juga ada mencari jejak dan sebagainya. Semuanya itu menggunakan alam. Kak sekalian, kalau kita perhatikan contoh misalkan kegiatan persami, kegiatan susur sungai, kegiatan jelajah yang tadi sudah kita sebutkan, semuanya itu banyak mengandung resiko. Sebagai seorang pembina, maka harus melakukan hal-hal yaitu antara lain menetapkan konteksnya. Kegiatan itu kegiatan gudeg yang nantinya akan melibatkan tentu kepala sekolah selaku Kamabikus, guru anggota Kamabikus, pembinanya, mungkin pembantu pembina, selain peserta didik, masyarakat dan orang tua. Semuanya itu harus kita pahami tentang fungsi masing-masing yang akan ikut mensukseskan kegiatan kita. Lalu yang kedua, kita harus melakukan identifikasi resiko kegiatan. Kita ambil satu contoh, misalkan kegiatan persami. Dalam kegiatan persami itu kita harus melakukan identifikasi mulai dari lokasi, mulai dari jenis kegiatan, mulai dari lingkungan, pada saat pelaksanaan sarananya, penerangannya dan sebagainya. Jadi estimasi ini, identifikasi ini menjadi suatu hal yang harus dilakukan supaya tahu resiko-resiko dari semua dalam setiap kegiatan itu, apa saja resiko yang terjadi. Contoh yang paling sederhana misalkan ketika berkemah, lokasi itu ternyata dekat dengan hutan. Tentu resikonya banyak binatang buas ya, atau mungkin binatang melata. Jadi hal-hal seperti itu harus diidentifikasi oleh para pembina. Yang kedua, menganalisa dari masing-masing resiko. Dari resiko yang sekian banyaknya itu dianalisa. Di sini tidak ada binatang melata, tapi mungkin yang lainnya banyak, mungkin semut ya, walaupun tidak berbahaya, tapi kan mengganggu proses kegiatan. Selanjutnya
kita harus menganalisa, lalu kita mengestimasi kira-kira seberapa bahayanya. Jadi dalam setiap kegiatan itu para pembina harus melakukan analisa maupun estimasi yang tepat, sehingga kegiatannya kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Dari semua yang sudah kita lakukan lalu dievaluasi. Kira-kira mana dari yang dianalisa maupun yang diestimasi itu yang paling perlu banyak kita lakukan baik perhatian maupun mungkin penanganan yang dimaksud dengan yaitu tindakan terhadap resiko yang terjadi. Kita perhatikan kira-kira resiko dari kegiatan itu apakah mengganggu proses kegiatan atau keberhasilan dari kegiatan. Kakak-kakak, kalau kita melihat dari banyak kasus dan kejadian itu, sebenarnya ada yang sudah dilakukan manajemen risiko, tetapi ada saja yang akhirnya bisa terjadi karena salah satunya egoisme para pembina ya. Misalkan sudah dianalisa, sudah terbiasa, sudah menjadi suatu kebiasaan dan tidak akan terjadi hal-hal yang terkait dengan resiko yang akan terjadi. Tapi ternyata bisa kejadian karena egonya dari para pembina. Misalkan biasa mengadakan kegiatan susur sungai, tiba-tiba ada dari masyarakat yang menyampaikan, jangan kakak, karena saat itu di atas saat mendung dan sebagainya. Kadang-kadang kita egonya, oh sudah terbiasa, tidak mungkin, sudah dianalisa. Benar, memang sudah dianalisa. Tetapi kadang-kadang karena kita tidak memperhatikan saran yang disampaikan masyarakat, kadang-kadang lupa. Nah, ini salah satu hal yang harus dilakukan pembina. Jadi sebelum melakukan aktivitas, maka pembina harus melakukan kegiatan itu terlebih dahulu. Atau minimal sudah dilihat lokasinya, sudah dinilai, sudah dilakukan analisa dan estimasi. Termasuk juga ketika ada resiko yang tinggi di situ, ternyata di sini lokasinya terlalu dekat dengan jurang misalkan, atau terlalu ada di lereng, maka hal-hal seperti yang tadi dilakukan analisa maupun estimasi, termasuk juga tindakan yang mungkin lebih meningkatkan kewaspadaan. Oh, digeser tendanya, lokasi itu berkemahnya tidak agak jauh dari lereng yang diestimasi ataupun juga sudah dianalisa, ternyata memiliki kecenderungan berbahaya, apalagi ketika ada turun hujan. Kakak sekalian, manajemen risiko menjadi hal yang harus dan pasti dilakukan oleh kakak pembina. Manakala dalam satu kegiatan tidak dilakukan dengan baik terhadap kegiatan manajemen risiko ini, kita kadang-kadang menjadikan terlupa, kita kadang-kadang menjadikan terlena, sehingga kegiatan itu tidak berjalan dengan baik dan lancar. Itu kakak sekalian, sekali lagi pesan kakak, kalau mengadakan kegiatan apapun di dunia pegalang, jelajah, susur sungai, mungkin hiking, atau mungkin safari camp, apalagi berkemahnya itu tidak berada di tempat yang aman, artinya ingin mencari variasi baru, sehingga hal-hal yang terkait dengan resiko-resiko yang terjadi itu betul-betul diantisipasi. Itu kak sekalian, mudah-mudahan yang kali ini bermanfaat, dan setelah ini kakak bisa memperhatikan apa yang menjadi tugas kakak. Saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.